Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi di Podline episode ketiga. Kali ini kita membahas tentang siroh lagi. Enggak siroh sih, sebenarnya kisah kisah 1001 malam. Sekarang kita akan membahas mengenai kisah 1001 malam, yaitu tentang Raja Syahrayar dan Ratu Syahrajat. Mirip-mirip ya. Nanti banyak nama yang mirip-mirip, mudah-mudahan nggak bingung. Kalau bingung, nanya aja langsung ya di kolom chat gitu. Oke, kita mulai. Jadi sekarang kita akan ngebahas atau bercerita atau berkisah mengenai tentang kisah 1001 malam. Apa itu kisah 1001 malam? Nah, sebelum kita masuk ke kisahnya itu kayak gimana? Nah, alangkah baiknya kita harus ini dulu ya, kenal dulu atau disclaimer dulu nih. Apa sih itu kisah 1001 malam? Jadi materi ini bersumber dari kisah 1001 malam karya Abu Abdullah Muhammad Ajisyari ya. Terjemahannya dari kitab Al-Fulailah Wahlailah. Nah, ini bukunya seperti biasa ya. Kalau misalkan saya menyampaikan materi pasti ada satu buah buku yang dijadikan acuan atau referensi materi. Nah, untuk materi kali ini kalau misalkan ada yang mau baca mangga, satu paket 8 jilid ya, dari jilid 1 sampai jilid 8 itu kisah 1001 malam karya Abu Muhammad Al-Jisyari. Yang sekarang kita bahas di sini cuman seuprit dari jilid yang pertama gitu, cuman beberapa halaman dari jilid yang pertama. Mudah-mudahan ya kalau misalkan tertarik silahkan baca full jilidnya, ya kalau nggak tertarik juga nggak apa-apa, saya nggak maksa. Oke, clear ya. Jadi di sini disclaimer dulu, ini buku materinya nanti nanti soalnya banyak kisah-kisah nyentrik yang agak aneh. Nah, ini sumbernya dari kisah buku ini gitu ya, terjemahan kitabnya Al-Fulailah Walailah. Nah, do you know gitu ya, pasti semua orang udah tahu deh, nggak asing lagi tentang kisah-kisah ini. Ada kisah Aladin, ada kisah Sinbad. Tahu nggak Sinbad siapa? Aladin mau, duh, pasti udah pada tahu nih Aladin. Kisah Aladin sama Putri Jasmine, ada jin dan lain sebagainya. Terus kisah Sinbad, mungkin sebagian orang nggak tahu nih Sinbad siapa. Jadi Sinbad itu adalah seorang raja yang sangat sukses, sangat kaya, terus dia tuh suka berpetualang gitu, tapi berpetualangannya lewat lautan, nggak kayak One Piece gitu ya. Tapi dia tuh ya lewat lautan, jadi dia tuh pedagang sih, sebenarnya dia pedagang, tapi dia jago sihir juga dan sebagainya. Itu Sinbad, ini Aladin. Ini Sinbad juga ada di kisahnya gitu ya. Nah, terus kisah yang paling mungkin sering didengar adalah kisah Abu Nawas. Abu Nawas yang menipu rajanya lah. Abu Nawas yang apa curang lah atau apapun itu, kisah-kisah Abu Nawas tuh sangat nyentrik sekali ya. Nah, dan terakhir pasti tentang kisah-kisah jin, jin ifrit dan jin-jin sebagainya. Nah, itu adalah salah satu atau salah banyak dari kisah-kisah 1001 malam, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada kisah Simbad, kisah Aladin, kisah Abu Nawas, terus kisah-kisah kepemimpinan nanti ada kepemimpinan Islamiyah siapa. Nah, itu ada di kisah 1001 malam. Terus apalagi teh? Nah, tahu mungkin pahlawan-pahlawan ini atau penemu-penemu ini ya. Ibnu Batutah, Ibnu Sina, Al-Jajari. Nah, itu tuh sejaman-zamannya sama zaman-zamannya kisah-kisah yang ini, yang ini. Teh, apa bedanya gitu? Ini kan kayak kisah fiksi gitu ya, yang nggak mungkin terjadi. Ada jin, ada Aladin dan sebagainya. Itu kayak kisah-kisah fiksi yang nggak mungkin terjadi. Tapi ternyata kisah-kisah itu ada di zaman-zamannya mereka, penemu-penemu ini. Kayak misalkan Ibnu Batutah nih, penjelajah Muslim terhebat di dunia. Beliau mengelilingi dunia kan. Salah satunya Ibnu Batutah. Kemudian Ibnu Sina, siapa yang nggak kenal Ibnu Sina? Kalau misalkan tahu portofolio yang tubuh itu yang pertama kali diciptakannya siapa? Sama Ibnu Sina sebenarnya. Ilmu kedokteran yang paling keren tuh sama Ibnu Sina sebenarnya gitu ya. Al-Jajari, Bapak Modern Engineering gitu ya. Beliau pencetus mesin-mesin pesawat dan sebagainya. Tapi ternyata para penemu Muslim ini redup sama para penemu-penemu yang di luar sana gitu ya, di Amerika dan sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, nanti kalau misalnya dikisahkan lebih jauh atau kita belajar sirah lebih jauh, kenapa penemu-penemu Muslim itu redup? Kenapa penemu-penemu Muslim itu nggak dikenal? Itu karena ada tragedi di waktu perang salib dan sebagainya. Seluruh ilmu pengetahuan di dunia itu
kayak apa ya, kayak sama elit global tuh dihancurkan. Jadi ada satu perpustakaan besar di Mesir kala itu ya, semua penemu-penemu di sana tuh ya pada dasarnya muslim dan sebagainya gitu ya. Terus ilmu-ilmu tuh disimpan di perpustakaan itu di Mesir kala itu. Tapi ternyata ada beberapa rencana jahat dari elit global mungkinnya yang ingin menghapuskan sejarah dunia ini. Akhirnya perpustakaan itu dibakar habis-habisan teman-teman di Mesir. Nah, Kak, sejak saat itulah penemu-penemu mulai bergeser gitu ya dari asalnya umat Muslim jadi orang-orang yang sekarang kita ketahui yang ada di buku-buku sejarah. Nah, siapa yang sangka ternyata tokoh-tokoh fiksi yang tadi entah itu fiksi entah itu nyata ya Aladin ataupun siapapun itu ternyata berada di zamannya para penemu Islam ini. Kok bisa kayak gitu teh? Nah, sekarang kita lihat plot waktunya ya. Kemarin kita udah ngebahas tentang penciptaan alam semesta. Itu kita masih ada di sini, teman-teman. Masih ada di tahap pertama banget dari plot waktu kehidupan ini gitu. Terus nanti kan di bulan depan kita akan membahas tentang Nabi Adam nih. Dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Soleh sampai Nabi Muhammad itu zaman-zamannya para nabi. Itu plotnya masih di sini. Terus setelah Nabi wafat, zamannya masuk ke zaman siapa? Zamannya masuk ke Khulafaur Rasyidin ya. Fantastic Four. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, sampai nanti setelah Hasan lengser dari jabatannya masuk ke dinasti Umayyah. Kalau misalkan Khulafaur Rasyidin milih pemimpinnya, kayak misalkan Nabi Muhammad meninggal nunjuk Abu Bakar, Abu Bakar meninggal nunjuk ke Umar, Umar meninggal. Nah, ketika Umar tuh nggak bisa nentuin salah satu nih siapa yang mau ngelanjutin aku, akhirnya ada tiga yang dipilih sama Umar tuh waktu itu. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, sama ada Ali bin Abi Thalib. Tapi yang dipilih adalah Utsman bin Affan. Nah, ketika Utsman bin Affan meninggal, kan Utsman bin Affan kan meninggalnya karena dibunuh oleh umat Muslim itu sendiri ya. Nggak sempat milih pemimpin selanjutnya. Akhirnya terjadilah fitnah besar kali itu. Ali yang diangkat jadi pemimpin. Setelah Ali menjabat, Hasan sempat beberapa bulan. Setelah Hasan turunlah ke Muawiyah ya. Nah, dari Muawiyah sistem kepemimpinannya jadi politik dinasti, teman-teman, turun ke anaknya, anaknya, anaknya. Nah, dimulailah dinasti Umayyah. Setelah dinasti Umayyah mulai apa ya, mulai kolaps gitu ya, mulai kolaps, akhirnya diganti dengan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini mengalami pergeseran apa ya, kayak ibu kota gitulah ya. Kayak ibu kota dan pusatnya ibu kota kepemimpinan Muslim itu ada di Baghdad. Jadi kenapa kalau misalkan kita lihat film-filmnya Aladin, ada tuh pasar-pasar Baghdad, khas gitu, ciri khas banget ya pasar-pasar Baghdad tuh kayak gimana. Terus kalau misalkan kita lihat animenya Simbad dan lain sebagainya, plot-plotnya sama ada di Baghdad dan lain sebagainya. Itu karena memang di dinasti Abbasiyah ini plot plot waktunya di sini gitu. Terus kenapa teh apa hubungannya sama penemu-penemu tadi? Nah, penemu-penemu tadi itu geng-gengnya Ibnu Sina, geng-gengnya Al-Jazari dan sebagainya itu geng-gengnya ada di sini. Jadi kalau misalnya kita ngajarin sirah ke anak-anak, zamannya Khulafaur Rasyidin kan Abu Bakar, Umar dan lain sebagainya gitu ya. Terus para sahabat kayak Abdurrahman bin Auf itu zaman-zamannya Nabi Muhammad sama Khulafaur Rasyidin ada di sini ya plotnya. Kayak misalkan 10 sahabat yang masuk surga, zamannya Bilal, zamannya dan lain sebagainya gitu ada sahabat-sahabat itu zaman-zamannya di sini. Tapi kalau misalkan kita bahas penemu-penemu kayak Ibnu Sina, kemudian Al-Jazari kayak yang tadi itu ada di sini teman-teman. Dinasti Abbasiyah. Jadi beda zaman gitu ya, tapi masih nyambung nih. Masih nyambung. Nah, kisah 1001 malam juga tenarnya atau rilisnya tuh ada di sini Dinasti Abbasiyah. Terus nanti setelah Dinasti Abbasiyah lengser, datanglah Turki Utsmani gitu ya. Kepemimpinan Turki Utsmani yang sangat besar yang 1453 itu loh yang tenar Fatih Muhammad Al-Fatih dan itu ada di sini zaman-zamannya. Nah, Turki Utsmani runtuh karena apa? Karena ada Perang Dunia I, Perang Dunia II dan sampai saat ini tuh panjang lah ceritanya ya. Itu plot waktu kehidupan kita tuh baru sampai sini. Ini kalau dibahas satu-satu panjang banget, tapi ya kemarin kita bahasnya di sini. Sekarang kita loncat ke sini karena kita mau bahas tentang kisah 1001 malam. Nah, apa sih itu dinasti Abbasiyah? Jadi kekhalifahan Abbasiyah adalah kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad ya, sekarang ibu kotanya Irak. Dan kemudian berpindah ke Kairo, Mesir sejak tahun 1261. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Jadi pada saat itu memang ilmu pengetahuan tuh pesat ya karena apa? Karena banyak penemu-penemu Islam di zaman-zamannya ini gitu ya. Nah, tapi kekhalifahan ini berkuasa setelah merebutnya dari Bani Umayyah. Jadi ada apa? Ada slack gitu ya dari dinasti Umayyah ke dinasti Abbasiyah itu panjang banget ceritanya. Nanti kapan-kapan lah ya kalau kita sampai sini dibahas. Dan menundukkan semua wilayahnya kecuali Andalusia.
Bani Abbasiyah ini merujuk kepada keturunan dari paman Nabi Muhammad, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Itu kisah kepemimpinannya nanti ada lagi ya. Kayak gitulah intinya. Jadi dinasti Abbasiyah ini merebut kekuasaan dari dinasti Umayyah. Terus ini yang merupakan pusat pengetahuan Muslim gitu ya. Jadi penemu-penemu Muslim tuh zaman-zamannya di sini, termasuk nanti ada penemuan tentang atau rilisnya kisah 1001 malam. Banyak banget nih yang ngisahin kisah 1001 malam. Versi Arabnya ada, versi bahasa Inggrisnya ada, versi bahasa Indonesianya ada dan sebagainya. Tapi walau alam ya yang diceritakan di luaran sana tuh versi yang mana. Tapi kita merujuk ke yang tadi saya bukunya ya, yang Abu Abdullah itu, yang 8 jilid. Nah, itu yang paling apa ya, yang paling bisa diterima oleh umat muslim gitu ya. Kalau yang lain layar di luar sana ya walau alam, ada kan ada yang terjemahan lewat bahasa Inggris dan sebagainya. Itu siapa yang nerjemahin dan siapa yang nulis yang nggak tahu juga gitu ya. Tapi yang referensi yang kita pakai yang tadi yang buku saya tunjukin di awal kayak gitu. Jadi kisah mengenai apa ya? Kalau ditanya kisah 1001 malam ini kisah mengenai apa, sebenarnya kisahnya aneh. Jadi kalau nanti saya ceritakan kisah ini, kisahnya aneh, tapi cukup diterima gitu ya. Cukup diterima karena apa? Karena kisah 1001 malam ini merupakan kumpulan kisah sambung menyambung dari malam pertama hingga malam ke 1001. Jadi kenapa dijudulin kisah 1001 malam? Ya karena ada 1001 kisah atau orang yang mengisahkan selama 1001 malam. Jadi namanya kisah 1001 malam. Walau nantinya akan banyak cerita lain di dalamnya. Jadi bukan berarti dalam 1001 malam itu nyambung gitu ya satu kisah dari awal sampai akhir itu sampai tamat kayak sinetron, enggak kayak gitu. Jadi kayak misalkan kisah kisah A itu cuma 2 malam, kisah B 3 malam dan kayak gitu. Jadi tapi nyambung, setiap malam itu nyambung. Secara literasi, penulisan kisah 1001 malam ini unik. Ada yang ditulis dalam bentuk prosa, puisi, dan teks drama. Dari berbagai sudut pandang yang tadi saya jelasin ya, ada berbagai banyak versi ya. Bahkan sudut pandangnya juga ada sudut pandang pertama, orang kedua, ketiga, dan campuran. Kemudian asal muasalnya sampai saat ini tuh nggak jelas sih sebenarnya ya pihak yang dapat memastikannya siapa gitu, ini yang nulisnya siapa nggak tahu. Mengenai siapa yang nulis cerita 1001 malam ini juga belum apa ya, belum ditemukan aslinya siapa, dan maupun bagaimana kisah ini bisa sampai ke kita tuh nggak tahu gitu ya silsilahnya kayak gimana. Tapi ada yang beranggapan bahwa asal muasal kisah 1001 malam ini, ada yang berpendapat bahwa kisah ini berasal dari kisah-kisah di India dan Persia. Jadi orang-orang India dan Persia tuh datang ke Baghdad kali itu membawa cerita-cerita legenda yang akhirnya tenar lah di masa-masa pusat dinasti Abbasiyah tadi. Tapi kenapa sih bisa cerita-cerita itu tenar banget pada saat itu ya? Karena pada saat si pusat kekuasaan pemerintahan Islam itu ada di Baghdad, itu merupakan pusat penemuan dunia. Jadi pengetahuan tuh sangat, jadi orang-orang tuh pada pinter gitu teman-teman. Mau itu engineering lah atau kesehatan lah dan lain sebagainya. Zaman-zaman itu orang-orang pinternya hidup gitu ya, penemuan-penemuannya pada tercetus di sana, sehingga kesastraan juga ikut maju gitu ya. Salah satunya hasil kesastraan adalah asal muasal lahirnya kisah 1001 malam ini gitu ya. Tapi ada juga versi lain yang berpendapat bahwa kisah ini merupakan hasil karya dari yang ini pengarang terkemuka Muslim Abu Abdullah Muhammad yang bukunya kita baca sekarang gitu ya. Ia menuliskan cerita rakyat Arab. Jadi dia tuh karena cinta sastra, Abu Abdullah itu cinta sastra, kemudian dia mengumpulkan cerita rakyat Arab, kemudian Yaman kuno, India kuno, dari Asia, Persia dan sebagainya. Kemudian ia kumpulkan menjadi satu rangkaian kisah di kisah 1001 malam. Dan kisah ini masyhur pada zaman dinasti Abbasiyah yang saya jelaskan tadi gitu. Hingga jadilah kitab legendaris. Ya kitabnya legendaris karena apa? Karena kitabnya juga oleh beberapa orang sampai saat ini masih dipelajari gitu ya. Nah, judulnya Alfu Laila wa Laila. Yang saat ini kita bahas adalah terjemahan dari kitab ini yang tadi 8 jilid. Dan sekarang kita akan membahas beberapa halaman dari jilid yang pertama. Terus, kenapa sih kita bahas ini gitu ya? Kan asal muasalnya juga nggak tahu, terus kisahnya nyentrik, yang aneh-aneh gitu. Terus kenapa kita pelajari? Nah, yang beberapa alasan. Yang pertama adalah sebagai angin segar bagi yang baru belajar sejarah. For your information, kalau belajar sejarah itu rata-rata bosan ya teman-teman. Apalagi bukunya tebel-tebel. Kalau kita bahasnya tentang kemarin ada penciptaan alam semesta.
adanya dalil hadis dan beliau berkata ini berkata gitu kan panjang banget gitu ya. Rata-rata tuh bosen. Terus juga sirah nabawiyah gitu ya dari awal sampai akhir. Ya Allah gitu ya. Bacanya aja udah malas apalagi dengerin orang yang berkisah gitu ya. Asa dipepende gitu ya, asa diempok-empok gitu ya, mau tidur dan sebagainya. Nah, kisah ini kenapa kalau bagiku itu sebagai angin segar bagi orang yang belajar sejarah. Jadi kalau misalkan kita nyambung nih, oh ternyata kisah-kisah Aladin tuh nyambung loh sama beberapa kisah di 1001 Malam versi Islamnya gitu. Itu bisa apa ya? Bisa jadi pemantik biar kita cinta sama sejarah. Terus melihat sejarah dari sisi lainnya. Jadi kalau misalkan kita baca sejarah, oh ini sekarang kita udah belajar sirah ini dari awal sampai akhir tentang Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Yaudah kita nengok deh sejenak ke kisah-kisah lain gitu ya, orang-orang Persia, orang-orang Yaman, dan bahkan kisah-kisah Abu Nawas tuh kisah-kisah yang jenaka gitu ya, kocak banget. Jadi kalau kita baca kisahnya itu sangat lucu gitu ya untuk sebagai angin segar bagi kita. Dan menambah wawasan kisah-kisah rakyat di Arab dan kalangan Baghdad kala itu. Itu kalau misalnya di kita mungkin ada kisah Timun Mas ya, ada kisah Timun Mas, kisah Malin Kundang, nah itu cerita-cerita rakyat. Nah itu sejenis kisah 1001 Malam tuh sejenis itu gitu teman-teman. Kalau di kita tuh Malin Kundang dan lain sebagainya. Nah ini di Arab dan di Baghdad kala itu ya adanya kisah 1001 Malam ini. Terus melihat keberagaman mukjizat Nabi dari sisi cerita rakyat. Kok bisa teh? Nanti deh kita bakal tahu kalau misalnya kita udah masuk ceritanya. Nah, kenapa harus dipelajari juga? Ada ulama yang bilang berlonggar-longgarlah kamu dalam belajar sejarah. Setidaknya jika kamu pelajari itu tidak sohih, jadi kalau misalnya kita udah pelajari terus itu sebenarnya nggak sohih, bahkan merupakan kisah Israiliyat, kamu masih dapat menambah wawasan dari apa yang kamu pelajari, walau tidak bisa mengimani sepenuh hati. Jadi kan ada kisah Israiliyat itu adalah kisah-kisah yang aneh gitu ya. Di nalar Islam sih nggak masuk, tapi ternyata bisa masuk juga gitu. Jadi para ulama, oke boleh deh kisah Israiliyat dipercaya gitu sama kita, tapi ya cukup untuk menambah wawasan. Kalau misalkan nggak bisa diimani sepenuh hati ya udah gitu, kita cukup tahu aja, cukup untuk menambah wawasan kita dalam belajar sirah gitu, kayak gitu ya. Jadi gini, disclaimer dulu nih dari tadi kisah 1001 Malam, emang kenapa sih teh kisahnya gitu ya. Sekarang kita masuk ke kisah yang pertama, yaitu tentang awal mulanya ya. Ada seorang raja namanya Syahrayar dan Raja Sahjaman. Pusing ya, pokoknya Sahrayar dan Sahjaman. Jadi mereka tuh siapa? Jadi Sahrayar dan Raja Sahjaman ini, mereka adalah kedua raja dinasti Sasaniyah. Sasaniyah itu terletak di semenanjung India dan Tiongkok. Jadi raja-raja di India dan Tiongkok itu mereka bersaudara sebenarnya. Dan mereka membuat janji temu karena Syahjaman ini adalah adiknya dari Sahrayar gitu. Sahrayar. Jadi mereka tuh janjian ketemuan buat ngobrol-ngobrol tentang politik lah atau apapun itu mereka ketemuan. Nah, saat Raja Sahjaman ini hendak pergi, ia melihat sang ratu yang berselingkuh dengan pengawal tangan kanannya. Jadi yang jadi tangan kanannya si Syahjaman ini berselingkuh dengan si ratunya. Kemudian sang raja marah dan membunuh pengawalnya. Jadi ketika si Syahjaman ini mau ketemu kakaknya, si Sahrayar, nah dia tuh ngelihat ratunya tuh malah berselingkuh dengan tangan kanannya. Akhirnya karena dia marah, dia sebelum berangkat ke istana si kakaknya, dia membunuh dulu pengawalnya kemudian pergi sambil marah meninggalkan sang ratu yang ketahuan selingkuh itu gitu ya. Nah, setelah tiba di kerajaan Syahrayar, setelah tiba di kerajaan kakaknya, Syahzaman ini murung, dia tuh nggak senyum, pokoknya marah aja. Dan akhirnya tidak menikmati jamuan yang disajikan. Ia berdiam diri di sebuah ruangan semacam perpustakaan. Jadi kakaknya ngasih hidangan banyak makanan, dia tuh murung aja gitu orangnya. Ya karena itu dia tuh kepikiran, aduh ratu gue gitu ya, aduh ratu gue bisa-bisanya nih selingkuh sama tangan kanan gue sendiri gitu ya. Nah, akhirnya sebelum aku ketemu kakakku, aku harus membunuh si pengawalku itu gitu ya. Padahal dia udah jadi tangan kanannya. Nah, akhirnya diajak berburu lah dia sama kakaknya itu. Ayo berburu daripada kamu murung terus. Kenapa sih? Ditanya murungnya kenapa? Nggak dijawab gitu ya. Terus dikasih makanan banyak nggak dijawab juga. Niatnya mau silaturahmi malah murung-murung terus gitu ya. Akhirnya Syahrayar tuh, ayo kita berburu aja. Ternyata dia nggak mau juga berburu ya karena dia tuh kepikiran mungkinnya sama si ratu yang ada di kerajaannya. Nah,
ketika si Sahrara ini kakaknya berburu, dia tuh malah diam di sebuah perpustakaan gitu ya. Di perpustakaan tuh ada sebuah jendela besar yang bisa melihat ke arah belakang, taman belakang. Ternyata saat si kakaknya berburu, si adiknya si Zaman ini melihat sang ratu melakukan hal yang sama seperti istrinya. Jadi ternyata si kakaknya juga melakukan hal yang sama dengan istrinya, itu berselingkuh dengan para pengawalnya si raja seperti itu. Karena saat terus karena di masa itu di Sasaniyah, di era Tiongkok dan India kala itu, wanita itu apa ya, dilarang keluar rumah gitu ya kan. Kalau misalnya tahu adat-adat India, wanita itu kalau udah punya suami itu ya jangan keluar rumah dan sebagainya, kayak dia itu kayak dikurung. Jadi kebanyakan orang-orang dan kebanyakan istri yang sudah menikah di rumah tuh ngerasa apa ya, ngerasa terkekang dan ngerasa terpenjara di istananya sendiri. Akhirnya mereka melampiaskan kesenangannya dengan para pengawal itu gitu, seperti itu. Nah, saat kunjungan usai, Sah Zaman ini berkata, si adanya nih berkata, kesedihanku sudah hilang wahai kakakku, karena aku sadar ternyata memang perilaku wanita bangsa ini seperti itu yang sudah saya jelasin tadi. Lah, kok tiba-tiba ngomong gitu ya adanya, emang kenapa? Terus si kakaknya nanya, terheran-heran akhirnya bertanya, apa yang membuatmu bahagia sementara engkau datang dalam keadaan murung? Kok tiba-tiba bahagia sih? Kok pas datang tuh murung banget gitu ya? Terus kenapa tiba-tiba bahagia? Nah, si adeknya ini, Zaman ini akhirnya berkata jujur dan menunjukkan apa yang terjadi pada Sahrayar. Mereka berpura-pura berburu, padahal mereka mengendap-endap untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya. Jadi, ayo kita pura-pura berburu aja. Bilang sama pengawal, aku mau berburu sama kamu. Tapi padahal kita nggak ada di tanduk, kita pergi aja ke tempat yang kamu ceritain itu. Akhirnya si Sahrayar nih sama adeknya si Zaman mengendap-endap ke tempat sisa zaman mergoki istrinya si kakaknya itu berselingkuh gitu ya. Nah, saat si Sahryar ini melihat apa yang terjadi, tak lama dari itu raja yang kejam. Nah, bedanya teman-teman, kalau Sah Zaman ini masih punya hati gitu ya ke istrinya sendiri, masih ada rasa sayang. Dia kepikirannya dia cuma pengen ngebunuh si laki-laki yang apa yang selingkuh sama dia. Tapi kalau si kakaknya si Sahryar ini lebih apa ya, lebih sadis dan lebih kejam gitu ya. Dia tuh bahkan eh, ngebunuhnya bukan ngebunuh si pengawalnya aja, bahkan istrinya pun dibunuh karena melakukan hal itu gitu ya. Nah, sisa zaman akhirnya yang melihat ini shock gitu ya, akhirnya berpamitan pulang dan meminta maaf karena ia telah berkata jujur. Lah kok kakakku marahnya sampai sebegitunya ya gitu ya. Udah aku pulang deh, nggak enak gitu, nggak enak tinggal di sini. Akhirnya sisa zaman pulang aja berpamitan dan menyelesaikan urusannya dengan si permasyuri yang berselingkuh itu. Entah nggak diceritain lagi kayak gimana kisahnya. Nah, sejak saat itu si sejak saat itu si Sahrayar ini memiliki istri baru. Ini salah ya. Bukan Raja Shahzaman, tapi Raja Sahrayar yang memiliki istri baru setiap bulan. Ia menikah lalu membunuh di malam pertama pernikahannya. Jadi kayak kakaknya si Sahrayar ini punya apa ya? Punya trauma mendalam gitu. Selain dia sadistik, dia juga punya trauma yang mendalam terhadap perempuan-perempuan di kota dia gitu ya. Dia nggak percaya lagi perempuan. Oh, kalau misalnya aku nikah nih, aku pasti bakal diselingkuhin lagi. Aku buat apa gitu? Aku kaya, tapi dia tetap selingkuh lagi. Pada akhirnya dia menikah sekali gitu ya. Terus pas malam pertama disetubuhi, ya udah itu langsung dibunuh. Kayak gitu sifat si Sahrayar akhirnya. Jadi dia tuh nikah setiap satu bulan sekali nikah, cari wanita baru, dinikahi, dibunuh. Jadi besok paginya, misalnya hari ini nikah, besok paginya si perempuan itu yang jadi permasyuri itu udah dibunuh sama si Sahrayar ini. Walau keluarganya nanti diberi kekayaan yang banyak. Jadi walaupun keluarganya ini tahu bahwa anaknya mau dibunuh, tapi si keluarganya yang ngasih aja karena akan diberi kekayaan yang banyak oleh si raja gitu ya. Hingga tiba masanya sang pengawal setia bernama Wazir. Jadi si Sahrayar ini punya pengawal setia bernama Wazir. Ia diperintahkan untuk mencari wanita lain untuk dinikahi oleh Sahrayar ini. Jadi kayak misalkan dia punya pengawal namanya Wazir. Wazirin disuruh, ya udah cari perempuan buat dinikahi bulan ini gitu ya. Nah, ia pulang ke rumah dengan wajah yang kebingungan dan ketakutan. Nah, akhirnya kita masuk ke kisah Wazir dan Sahrazad. Kalau misalkan tadi kisah si raja namanya siapa? Rayar, ingatnya Rayar ya. Nah, kalau misalkan sekarang pengawal setianya namanya Wazir dan Sahrazad. Ini plot twistnya di mana teh? Ini plot twistnya ada di tadi ya di pesisir India dan Tiongkok. Kemudian si Sahrazad nih, kisah Sahrazad sekarang. Wazir adalah pengawal yang setia ya tadi ya, pengawal si raja.
tidak pernah menyangkal perintah tuannya hingga suatu masa ia diberikan fasilitas yang luar biasa oleh sang raja. Jadi fasilitas apapun dipenuhi. Jadi si wazir butuh apa dipenuhi sama si raja ini gitu ya. Tapi hampir setiap orang tua pada masa itu tidak mau memberikan putrinya kepada sang raja. Makanya si wazir itu ketakutan, kebingungan. Siapa lagi nih yang mau aku nikahin gitu ya? Orang-orang tua di negeri ini udah nggak mau ngasih putrinya gitu ya. Tuh udah ngasih dibunuh, ngapain juga gitu ya punya harta banyak tapi putrinya dibunuhin terus. Si wazir ini kebingungan terus pulang ke rumah. Sahrazad ini adalah anak perempuan si wazir. Melihat ayahnya yang kebingungan, akhirnya merelakan diri untuk menikah dengan si raja. Nah, Sahrazad ini adalah putri yang cantik jelita, kulitnya seperti orang Persia, putih bersih, matanya agak sipit, bibirnya tipis, ia cerdas, kesehariannya adalah membaca sejarah, belajar sastra, syair, dan menulis beberapa antologi kisah. Jadi si Syahrazad ini adalah putrinya dari si pengawal si Syahrazad ini. Si wazir ini gitu ya. Dia tuh pinter, Syahrazad tuh pinter. Terus si Syahrazad ini bilang, Pak, kok bingung gitu sih? Kok takutan gitu sih? Ada apa gitu cerita sama aku? Itu kata si bapak nih, kata si wazir, gini Tondo gitu ya. Aku nih disuruh nyari putri lagi, nyari istri lagi buat raja. Tapi udah nggak ada yang mau. Sahraza tuh bilang udah sama aku aja pak nggak apa-apa gitu. Nah Sahraza tuh bingung kayak si wazir kan bingung lah kok akhirnya jadi senjata makan tuan kenapa harus anakku yang dibunuh nantinya gitu ya. Kok si Sahrajan ini mau jadi istri si raja kayak gitu kan pikiran si wazir tuh kala itu. Akhirnya tibalah di kisah malam pertama dari kisah 1001 malam. Gimana ceritanya? Jadi mereka itu akhirnya menikah secara singkat ya. Ceritanya dipersingkat. Jadi si wazir ini setuju si Sahrazad putrinya ini menikah dengan si Sahrayar. Nah, mereka akhirnya menikah. Kemudian di malam pertamanya Sahrazad izin untuk menceritakan satu kisah kepada Dunzazad. Jadi si wazir ini punya dua anak, namanya itu Syahrazad dan Dunyazad. Gitulah, pokoknya aneh-aneh namanya. Dia adalah adik dari si Sahrazad ini ya. Nah, dia tuh pas udah upacara pernikahan gitu ya, terus udah sama si rajanya. Nah, ketika kan pas pose ngebunuhnya itu kalau misalkan udah sama si raja, terus masuk ke kamar tidur kan kalau misalkan di kerajaan-kerajaan zaman dulu tuh kamar tidur sama yang itu tuh kan beda ya. Jadi ketika dia udah itu dan pindah ke kamar tidur, si Sahrazad ini si putrinya ini si putri si wazir ini izin boleh nggak, wahai rajaku, sebelum tidur aku ingin berpamitan kepada adikku terlebih dahulu. Karena ya tahu gitu ya, setelah dia itu ya dia mau dibunuh. Akhirnya si Sahrajat ini izin, boleh nggak sih aku berpamitan dulu sama adikku terlebih dahulu gitu ya. Raja pun yang ngizinin ya, sok aja gitu kalau misalkan kamu mau berpamitan toh kamu juga besok nggak hidup gitu ya, aku bunuh gitu ya. Di dalam pikirannya si raja. Nah si Dunzazat berkata si adeknya ini yang ada di istana, wahai kakakku, bolehkah engkau memberikanku satu kisah saja malam ini sebagai tanda perpisahan kita? Jadi si Dunzajat ini si adanya ini minta, boleh nggak sih kak kisahin aku satu kisah aja buat perpisahan kita gitu. Karena si Sahrajat ini pinter kan, dia suka nulis, dia suka baca, dia tahu legenda-legenda yang dulu-dulu gitu ya. Akhirnya si Dunzajat nih ya minta, boleh nggak sih diceritain satu kisah aja sebelum kita berpisah. Kisah raja akhirnya, baiklah aku akan menceritakan satu kisah menarik. Itu pun jika sang raja mengizinkan. Oke, aku bisa cerita, tapi kalau misalkan raja ngizinin nih, kalau nggak ngizinin ya udah aku tidur dan aku dibunuh. Ya. Intinya kayak gitu sih. Dan akhirnya sang raja pun mengangguk ya, oke lah gitu ya, satu kisah ya no problem, tak masalah gitu satu kisah aja. Dan kisah pun dimulai dari sini. Nah, itulah kisah awal mula gimana ya? Mukodimah dari awal mula kisah 1001 malam. Dan ini adalah kisah malam pertama dari kisah 1001. Jadi kisah pertama dari kisah pertama dari 1001 kisah yang ada. Gimana sih? Gitulah pokoknya ya. Yang pertamanya adalah kisah Saudagar Kaya dan Jin Iprit. Mungkin kalian udah nggak asing ya dengar kata Jin Iprit gitu dan lain-lainnya. Ini kisah Saudagar Kaya dan Jin Iprit. Gimana kisahnya? Ada seorang saudagar kaya, ia selalu berkelana ke berbagai penjuru negeri. Ia tiba di bawah sebuah pohon besar, ia menghentikan kudanya dan beristirahat memakan beberapa perbekalan. Jadi ada suatu saudagar kaya yang sudah melakukan perjalanan dagang gitu ya. Terus dia kecapean, ngelihat satu pohon besar, dia istirahat di sana. Saat hendak membuang biji kurma, ia melemparnya ke sembarang arah hingga akhirnya muncullah jin iprit yang berbadan besar. Di tangannya ada sebilah pedang dan ia mendekati saudagar kaya itu.
Jadi ketika dia udah makan perbekalan, ada biji kurma nih, dilempar aja ke sembarang tempat, plak gitu ya di ini. Tiba-tiba nggak lama dari pas dia buang biji kurma, datang jin ifrit, muncul gitu ya, jin muncul. Dan si jin itu bilang, "Hai manusia, bangunlah, aku akan membunuh sebagaimana engkau membunuh anakku dengan biji kurma yang engkau lemparkan itu." Saudagar kaya yang mendengar itu bingung. Bagaimana mungkin aku membunuh anakmu? Jin Ifrit itu menjawab, engkau melemparkannya dan mengenai dada anakku dan ia pun terbunuh. Kalau misalkan kita mikir, gak mungkin banget nih Jin bisa mati sama biji kurma. Tahu nggak teman-teman? Para ulama bilang kalau misalkan kita buang air panas nggak boleh langsung ke wastafel. Pernah 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 dengar itu nggak? Pernah dengar para ulama ada ustadz yang bilang kalau misalkan buang minyak panas, buang air panas tuh nggak boleh langsung ke wastafel. Kenapa? Karena kemungkinan takutnya ada jin yang ada di sana. Terus jin itu, nah pernah kan? Ada jin yang ada di sana, terus kita masukin air panas, terus jin itu entah kesiksa dengan air panas itu atau bahkan bisa meninggal karena itu. Akhirnya dia dendam sama manusia dan kita kena dampaknya. Nah, itu tuh agak apa ya? Agak nyambung gitu. Bukan apa ya? Bukan dinyambung-nyambungin tapi memang kayak gitu ya. Jadi ceritanya si anak jin Ifrit ini yang baru beberapa hari lah ya. Tapi emang jin punya anak. Jin itu seperti manusia, teman-teman. Jin itu bisa beranak, jin itu bisa ya bersetubuh dengan jin yang lain, akhirnya dia punya anak jin gitu ya. Kayak gitu, jin itu berketurunan seperti kita. Ingat nggak di kisah kemarin? Sebelum ada Nabi Adam tuh, bumi itu ditinggalin sama siapa? Sama jin dulu. Jin itu asalnya dua, Hind dan Bin. Mereka beranak pinak jadi banyak, tapi mereka tuh berbuat kerusakan banyak kan. Akhirnya Allah tuh marah sama mereka. Nah ini sama, jin tuh punya anak. Secara nggak sengaja, si saudagar kaya ini membunuh anaknya si jin Ifrit ini. Akhirnya si jin Ifrit ini nangis, marah gitu ya, karena anaknya dibunuh sama si saudagar kaya. Pada akhirnya si saudagar kaya itu bilang, wahai jin Ifrit, sesungguhnya aku sedang menanggung hutang. Aku memiliki banyak harta sekarang karena dia kan udah pulang dagang. Dia udah pulang dagang, dia mau ngelunasin hutang dia untuk membayarnya. Aku juga memiliki beberapa anak dan seorang istri yang sangat kucintai. Aku juga memiliki beberapa pembantu, maka biarkan aku pergi ke rumahku terlebih dahulu. Aku akan tuntaskan semua hak-hak mereka dan aku akan kembali menemuimu gitu ya agar aku bisa mati dengan tenang. Jadi dia tuh minta izin dulu. Oke, Jin Iprit, kalau kamu mau bunuh gue gitu ya, aku mau pulang dulu nih, boleh nggak? Tapi ngeberesin semua urusanku di dunia, biar aku bisa mati dengan tenang kayak gitu. Akhirnya Jin Iprit itu menerima perjanjian dengan saudagar kaya itu. Saudagar kayanya pulang ke negerinya untuk menyelesaikan semua urusan yang dia jelaskan. Kemudian setelah sambil menyelesaikan semua tugasnya, si saudagar tuh bilang ke keluarganya, aku mau dibunuh nih sama jin gitu. Aku udah punya janji nih mau dibunuh sama jin Iprit, kembali ke posisi awal gitu yang pohon besar tadi. Nah, pada saat itu, setelah urusannya selesai, ia kembali kepada Jin Ifrit untuk memenuhi janjinya. Ia pun datang kembali di waktu yang dijanjikan, menunggu matahari terbenam dan berdiam di pohon yang sama. Tidak bergeming, maksudnya tak bergeming itu diam, duduk, ngelamun, ngelihat. Itu nunggu Jin Ifrit datang ya, karena urusannya udah selesai. Dia memenuhi janjinya sama Jin Ifrit sambil menatap langit sore hari. Nah, ketika si saudagar itu datang lagi buat dibunuh sama si Jin Ifrit, tiba-tiba ada seorang orang tua dengan kijang ngelewat ke pohon besar itu. Kemudian si orang tua sama kijang itu nanya, sedang apa kamu di sini, wahai saudagar kaya? Ini adalah tempatnya jin, jangan kamu diam di sana gitu ya. Ngapain kamu diam di situ, itu tempatnya jin kan. Kalau misalkan kita tuh ada pohon tua keramat, mungkin terus ada orang diam di sana kan aneh kita ya. Pas kita ngelewat tuh aneh, kok berani-beraninya dia diam di pohon keramat itu gitu. Nah, itu tempatnya jin, kok berani-beraninya diam di situ, kata orang tua sama kijang itu. Akhirnya orang tua itu si saudagar itu menceritakan semua yang terjadi dari awal sampai akhir. Orang tua itu berkata, demi Allah, sungguh perjanjianmu itu tidak masuk akal, nggak percaya gitu ya. Si orang tua udah diceritain sama saudagar kayak, aku ngebunuh anak jin sama biji kurma gitu. Terus aku pulang lagi ngurusin semua urusanku sampai selesai, terus aku memenuhi janji sama jin. Ya, mana ada yang percaya kisah-kisah seperti itu gitu ya. Demi Allah, sungguh perjanjian ini tidak masuk akal. Akhirnya ia pun menemani saudagar kaya di pohon besar itu. Ya udah aku temenin deh di sini. Akhirnya ada dua orang kan di sana, ada si orang tua sama kijang, terus ada si saudagar kaya yang nunggu jin Ifrit itu.
Tidak lama dari itu ada pemilik dua anjing. Jadi lewat lagi nih orang karena orangnya lalu lalang gitu ya, tempatnya lalu lalang. Ada sang pemilik dua anjing. Tak lama dari itu ada dua ekor anjing hitam dan pemiliknya yang sedang berjalan. Bertanya lagi, ngapain kalian di sana gitu ya? Itu adalah tempatnya jin. Janganlah kamu berdiam diri di sana. Saudagar kaya itu menceritakan apa yang terjadi. Jadi saudagar kaya itu nyeritain ulang. Kemudian orang tua yang tadinya nanya ikut menimpali. Akhirnya aku menemaninya di sini karena aku ingin melihat apa yang terjadi. Barangkali aku bisa membantunya gitu ya si orang tua tadi. Pemilik anjing itu berkata, kalian bicara apa? Biarkan aku juga di sini gitu. Aku ingin lihat bahwa kalian tidak berbohong. Jadi sekarang ada tiga. Si saudagar kaya, si orang tua sama kijang, sama orang tua yang bawa dua anjing hitam. Nah, ia pun duduk di sana. Setelah itu selesai, tak lama dari dua ekor anjing hitam dan pemiliknya yang sedang berjalan itu ada seseorang lagi yang bertanya, sedang apa kalian di sana? Itu adalah tempatnya jin. Sama ya pertanyaannya kayak gitu di bukunya juga diulang-ulang. Kemudian saudagar itu menceritain lagi, diulangi lagi pemilik anjing. Ini nih ada datang lagi orang yang ketiga, yaitu pemilik bigol. Pemilik bigol itu adalah campuran dari kuda dan dan keledai. Datang lagi ke sana, saudagar itu menceritakan lagi dari awal gitu, terus ditimpali lagi sama orang tua yang bawa kijang, terus bapak-bapak yang bawa dua anjing laki-laki, dua dua anjing hitam, sama yang terakhir ini ada seorang pemilik bigol, jadi dia bawa bigol juga. Nah, pemilik bigol itu berkata, kalian tuh ngomong kosong gitu ya, mana mungkin jin terbunuh hanya gara-gara biji kurma. Dan ia pun duduk di sana. Akhirnya ramean tuh di bawah pohon sirina itu, di bawah pohon rina itu ramean. Ada saudagar kaya, ada si orang tua sama kijang, ada si bapak-bapak sama dua anjing hitam, terus ada si bapak-bapak sama pemilik bigol gitu ya, ramean. Nggak lama dari itu, si jinnya datang. Nah, tapi dilihat perasaan saudagar kayaknya. Si perasaan saudagar kaya ini udah gak karuan. Ia sempat pingsan berkali-kali dan dibangunkan kembali oleh orang tua yang pertama datang. Tak lama setelah ia sadar, iya jadi banyak, benar jadi banyak ngumpul di satu pohon rinjang itu. Tak lama setelah ia sadar, semuanya berkumpul dalam satu tempat, muncullah jin Ifrit. Jadi setelah ngumpul banyak, datanglah jin Ifrit yang sesuai dengan janjinya gitu ya. Aku akan membunuhmu sekarang. Saat saudagar mendekatinya, orang tua ingin membantunya. Jadi kalau misalkan pas si jin Ifrit datang, dia mencengkram leher si saudagar kaya terus bilang aku akan membunuhmu sekarang untuk menagih janjiku kepadamu gitu ya. Nah, tapi saat saudagar mendekati si jin Ifrit mau dibunuh, orang tua yang orang tua yang bawa orang tua yang pertama tuh yang sama kijang tuh datang. Orang tua ingin membantunya menghentikan jin itu. Wahai jin, apakah engkau tidak bisa memberikan 1/3 darah saudagar itu? Karena aku juga pernah mengalami kehilangan. Aku pernah mengalami kehilangan dan hingga aku ingin darah saudagar itu. Jadi boleh nggak sih 1/3 darah saudagar itu dikasih ke aku? Aku juga pernah merasakan kehilangan seperti kamu, Jin Iprit. Boleh nggak gitu ya? Terus si Jin Iprit nanya, apa kehilangan yang engkau maksud, wahai orang tua? Ceritakanlah dahulu. Jika ceritamu bagus, maka aku akan memberikan 1/3 darah dari saudagar ini kepadamu. Kayak gitu. Ngerti nggak? Jadi si Jin Iprit mau ngebunuh, tapi sama si kakek-kakek yang bawa kijang yang pertama kali datang tuh, bentar dulu, aku juga pernah ngerasain kehilangan. Kamu denger dulu cerita aku. Tapi nanti ketika aku menceritakannya, kasih 1/3 darah saudagar kaya itu kepadaku gitu ya. Oke, kata Jin Iprit teh. Gimana? Nah, tapi ternyata terpotong sampai situ, masuk ke malam kedua. Kok bisa kayak gitu, Teh? Jadi, tanpa sadar ketika si ngerti Teh gimana? Jadi terpotong ceritanya sampai situ. Ternyata ceritanya tak terasa langit sudah hampir pagi. Syahrazad menghentikan kisahnya. Si putri itu mengisahkan kisahnya. Ya Allah gitu, ini udah subuh gitu, udah 1/3 malam. Duhai Dundaza, ya duhai adikku, ini sudah 1/3 malam, sudah waktunya beristirahat. Aku pamit tidur, ucap Syahrazad. Jadi kata si putri, kata si adanya nih, apakah engkau akan melanjutkan kisahnya nanti malam gitu ya? Syahrazad kemudian berkata, aku akan bercerita jika sang raja mengizinkanku. Sang raja pun berkata, aku juga ingin mendengar kisah lanjutannya gitu. Mari kita tidur dan lanjutkan kisahnya. Jadi ini kepotong sampai mungkin kisaran jam 1 atau jam 2 malam gitu, udah nggak kuat ngantuk, aduh ngantuk banget nih gitu ya,
Dipotong lah sampai situ. Dia penasaran si raja, lah si cerita bapak-bapak, si cerita kakek-kakek yang bawa kijang ini gimana? Dia kehilangan apa gitu ya? Terus si saudagar kaya itu selamat atau enggak gitu? Terus si jin ifritnya jadi ngebunuh atau enggak, kan itu banyak pertanyaan banget ya. Si Sahradat ini pinter motong cerita di situ, biar apa? Biar dia hidup nanti sampai malam nanti. Terus boleh nggak nih aku ceritainnya dilanjut nanti malam? Akhirnya si raja bilang, aku juga ingin mendengar kisah selanjutnya. Mari kita tidur dan lanjutkan kisah nanti gitu ya. Pada pagi harinya, sang raja tersenyum dan sarapan bersama ratu. Nah, orang-orang pengawal tuh kaget di sana. Lah, kok ratu masih hidup? Biasanya kita yang membereskan mayatnya gitu. Ini sarapan bareng-bareng raja, raja tersenyum dan sebagainya gitu ya. Dan mereka tuh berpisah mengurusi urusan masing-masing gitu ya. Si ratu ngurusin urusan ratu, si raja ngurusin urusan masyarakat gitu ya. Kita lewat aja lah itu mah cerita normal gitu ya. Si raja ngurusin kayak perdagangan dan sebagainya, si ratu ngurusin ya di hal-hal hal-hal kekaisaran gitu ya. Dan mereka bertemu lagi di malam hari di tempat yang sama. Si raja tuh udah nggak sabar pengen, malah bukan si Dunyazad, bukan si adeknya si ratu yang nungguin, si raja tuh nungguin di tempat itu. Aduh, mana si ratu ini nggak datang-datang, aku penasaran sama cerita selanjutnya. Nah, akhirnya dilanjutkan ke kisah malam kedua. Jadi tadi yang kita ceritain itu kisah malam ke satu gitu ya. Itu udah cerita 0001. Sekarang kita masuk ke 0002 tentang orang tua dan kijang yang mau bercerita sama jin ifrit seperti itu. Nah, kita masuk ke cerita kisah orang tua dan kijang. Orang tua itu mulai bercerita Orang tua itu mulai bercerita, sesungguhnya kijang ini adalah istriku lah. Dimulai dari bahasa yang kaget. Bagaimana bisa kijang itu istrimu gitu? Aku ini adalah seorang pedagang. Aku memiliki 2 istri dan 1 anak dari selirku. Suatu hari aku berangkat bekerja untuk berdagang ke kota sebelah. Saat aku pulang, hanya aku dapati istriku seorang, sementara selir dan anakku pergi entah kemana. Istriku berkata bahwa mereka telah melarikan diri. Jadi si si orang tua ini, orang tua yang bawa kijang ini teh pedagang. Tapi suatu hari dia tuh dagang ke kota lain. Pas pulang, kan dia punya selir sama anak tuh. Tapi ternyata selir sama anaknya nggak ada, cuman sisa si istrinya aja. Terus nanya ke istrinya, "Hei, di mana selirku sama anakku? Anakku yang lain, jadi anak dari selirnya." Nggak ada, mereka kabur gitu ya. Mereka kabur dan lain sebagainya, nggak dijelasin lebih detail sama istrinya itu. Mereka kabur nggak tahu kemana. Akhirnya 1 tahun berlalu, 1 tahun tuh teman-teman, 1 tahun. Udah ceritanya 1 tahun selir sama si anaknya nggak tahu kemana, si istrinya cuma bilang nggak tahu, mereka kabur, nggak tahu kabur kemana. Setelah 1 tahun berlalu, setiap hari raya kurban, nah setiap hari raya kurban, aku selalu memesan sapi yang besar untuk dikurbankan. Pada tahun itu, pengembala memberikanku sapi betina yang besar. Jadi kan dia punya kenalan pengembala lah buat kurban gitu, tiap tahun. Dikirimlah itu sapi betina yang paling besar. Tapi setelah dikuliti, jadi dia motong sendiri, dia sembelih sendiri. Kan kalau misalkan orang-orang zaman dulu tuh kan nyembelih sendiri dan sebagainya gitu, mengkuliti sendiri. Tapi pada saat dikuliti, ternyata si sapinya itu hanya ada daging dan tulang, nggak ada lemak. Jadi cuma daging sama tulang, kan aneh ya. Kok nggak ada lemaknya sapi ini? Dan aku pun terkejut dan merasa aneh. Di sebelahnya selalu ada lembu yang mengikutinya. Kemudian aku berkata pada si pengembala yang ngirim sapi itu untuk membawa lembu itu ke rumahnya untuk dirawat. Kenapa sih ada lembu gitu ya ikut-ikutin sapi? Udah kamu bonus deh lembunya buat pengembala aja gitu ya, diurusin, tolong urusin, aku nggak bisa ngurus lembu gitu, kata si orang tua ini. Tapi pas si lembu dibawa sama si pengembala datang ke rumahnya, anak si pengembala bilang, nah si anak dari pengembala ini adalah seorang ahli sihir dan ia bisa melihat berbagai hal yang tidak nampak gitu ya. Dan sebagaimana di zaman Nabi Sulaiman, saat pengembala membawa lembu itu ke rumah, si anak pengembala itu bilang, biarkan lembu itu di luar, ia adalah seorang anak laki-laki. Lah si pengembala kaget, loh kok ini kan lembu gitu ya, kenapa disebut dengan anak laki-laki? Pengembala ini berkata kepadaku mengenai hal ini. Jadi si pengembala itu bilang, Pak gitu, wahai orang tua, ini tuh anak laki-laki sebenarnya lembu ini gitu ya. Dan anakku yang bisa ahli sihir ini tahu bahwa si lembu ini sebenarnya seorang anak laki-laki dan mungkin saja ini adalah anakmu. Nah terus nanya, bisakah engkau mengembalikan lagi anakku kepada menjadi manusia? Dan anak pengembala itu berkata, tentu, namun bisakah aku menikahinya gitu ya, dan juga menghukum sihir hitam yang digunakan oleh istrimu?
karena dia iri dan tidak suka kepada Selir yang terlebih dahulu memiliki seorang putra. Jadi siapa yang menyihir di sini? Yang menyihir si Selir dan anak tuh adalah si istrinya. Istrinya ini punya sihir ilmu hitam yang merubah Selir si si orang tua ini menjadi sapi dan lembu. Sapinya sudah dikuliti sama si orang tua ini, sedangkan lembunya masih bisa diselamatin terus di nikahin dengan putri si pengembala. Akhirnya dirubahlah si lembu itu jadi anaknya lagi. Terus sebagai gantinya si istri diganti jadi kijang. Biar apa? Biar sihir hitam yang dimiliki oleh si istrinya ini tidak dipakai macam-macam lagi. Akhirnya selirku meninggal karena aku sembelih, sementara dagingnya dikubur dan tidak dimakan. Saat kurban, aku memotong sapi yang lain. Jadi pas kurban dipotong, sapinya ada cuman daging sama tulang, gak ada lemak, aneh gitu ya. Nggak dimakan, nggak dibagi-bagiin, langsung dikubur, diganti sama yang sapi yang lain. Tapi anakku kembali normal dan menikah dengan anak pengembala. Sementara istriku Sementara istriku dirubah menjadi seekor kijang agar dia tidak bisa menggunakan sihir hitamnya. Teh, apakah mungkin ini zamannya teman-teman gini? Kalau misalkan mau masuk banget materinya ke ke logika gitu ya. Di zaman kalau misalkan kita udah tahu, kalau misalkan teman-teman udah tahu kisahnya Nabi Sulaiman itu lebih se-amazing itu gitu ya. Jadi zaman-zamannya Nabi Sulaiman itu sangat di luar nalar. Nabi Sulaiman itu bisa memerintah jin. Nabi Sulaiman tuh punya tentara dari jin. Jadi tentara Nabi Sulaiman tuh bukan cuma manusia tapi jin-jinnya juga semuanya ada gitu ya. Terus di zaman-zamannya Nabi Sulaiman juga kalau misalkan kita flashback ke kisah Israiliyat, itu ada namanya malaikat Harut dan Marut ya. Malaikat Harut dan Marut itu pokoknya kalau kisah-kisah itu mereka tuh diberikan kemampuan sihir oleh Allah, tapi akhirnya ketika itu sihirnya tuh malah disalahgunain sama si manusia di zaman-zamannya Nabi Sulaiman. Pada akhirnya sihir-sihir di masa-masa Nabi Sulaiman itu sangat marak sekali gitu ya, disalahgunakan. Ada sihir hitam, ada sihir ini dan kayak gitulah. Dan semua akhirnya dengan kekuatan Nabi Sulaiman, semua sihir di atas muka bumi itu diambil gitu ya. Semua keilmuan di dunia itu diambil sama Nabi Sulaiman. Nah, sama Nabi Sulaiman itu katanya disimpan di bawah singgasananya kayak gitu aja. Di bawah disimpan di bawah singgasananya. Nah, maka dari itu orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi terutama ya, orang-orang Yahudi terutama pengen banget nemuin Solomon Temple. Solomon Temple itu adalah sisa-sisa dari kerajaan Sulaiman. Mereka itu buat apa? Salah satunya adalah menemukan sihir-sihir bekas Nabi Sulaiman. Nah, katanya lagi orang-orang Yahudi itu bilang kalau misalkan Solomon Temple itu ada di bawah Baitul Maqdis, makanya mereka pengen ngancurin Baitul Maqdis. Salah satunya buat itu. Gitu kan, boom. Kalau misalkan teori konspirasi itu, aduh, kok emang sebenarnya kayak gini gitu ya. Tapi emang kayak gitu ada gitu ya di zaman-zaman Nabi Sulaiman, atau bahkan kalau kita mau merujuk ke kisah aslinya karya Ibnu Katsir, jadi di zaman-zamannya Nabi Sulaiman tuh kan Ratu Bilqis kan diundang ke kerajaan Nabi Sulaiman ya. Diundang, tapi sampai sebelum Ratu Bilqis nyampe ke kerajaannya Nabi Sulaiman, singgah sananya Ratu Bilqis udah ada di kerajaannya Nabi Sulaiman. Gimana ceritanya mindahin singgah sana, mindahin tempat duduknya Ratu Bilqis sama kerajaan-kerajaannya sama interiornya di kerajaan Ratu Bilqis, tapi ada di kerajaan Nabi Sulaiman. Gimana ceritanya? Gimana interiornya, terus kursinya gitu ya, semuanya itu dipindahin ke kerajaannya Nabi Sulaiman. Kalau misalnya kita mikir pakai akal, itu nggak masuk akal banget. Tapi di kisah Nabi Sulaiman tuh ada, dan kisah-kisah ini itu terkait dengan sisa-sisaan sihir-sihir bekas masa-masa Nabi Sulaiman itu gitu. Jadi kisah-kisahnya kayak gini gitu ya. Itu tentang kisah orang tua dan Kijang. Jadi Kijang ini sebenarnya siapa? Kijang ini adalah sebenarnya istri dari si orang tua. Pada saat itu akhirnya apa? Akhirnya sungguh berani wahai orang tua, engkau bahkan menyembelih selirmu sendiri gitu ya, kata si jin Ifrit nih. Maka aku akan berikan 1/3 darah dari saudagar kaya ini kepadamu, dan aku akan membunuhnya sampai 2/3 darahnya habis.
Jadi oke, 1/3-nya dikasih ke kamu nih karena kamu memang sudah memiliki kehilangan itu, kehilangan selirnya bahkan dibunuh, disembelih sama dia sendiri gitu ya. Nah, tapi ketika si jin Ifrit mau ngebunuh lagi, datanglah siapa yang belum cerita? Pemilik dua anjing. Wahai jin Ifrit, jika begitu adanya, aku pernah menolong seseorang dari bangsamu dan aku juga pernah ditolong olehnya. Jika aku benar, maka aku datang menolong saudagar itu, berikan 1/3 lagi darahnya bagiku. Jadi setelah si orang tua dan Kijang nolong, datanglah si pemilik dua anjing ini yang pengen nolongin si saudagar raya. Alasannya apa? Alasannya aku pernah ditolong sama bangsamu, berarti aku pernah ditolong oleh bangsa jin, dan aku pernah menolong bangsa jin. Jadi gimana nih ceritanya? Terus kata si jin Iprit, apa yang hendak kamu jelaskan, wahai pemilik anjing? Terus pemilik kedua anjing ini berceritalah mulai. Sebenarnya kedua anjing yang sedang aku pegang adalah kakak-kakakku. Ayah kami wafat 3 tahun lalu dan ia meninggalkan 3.000 dinar untuk kami. Karena kami semua adalah laki-laki, wasiat itu kami bagi rata masing-masing 1.000 dinar. Benar ya? Pembagian pembagian warisan kalau misalkan semuanya sama ya sama rata ya, kecuali kalau misalkan ada yang perempuan di sana. Jadi ayahnya ini wafat 3 tahun lalu, punya warisan 3.000 dinar, masing-masing dibagi 1.000 dinar karena laki-laki semua. Kemudian uang yang kumiliki aku jadikan toko, sementara 1.000 dinar, 1.000 dinar milik kakak-kakakku yang lain entah digunakan untuk apa katanya. Beberapa bulan berlalu ada seorang pengemis datang ke tokoku yang ternyata itu adalah kakak tertuaku. Jadi beberapa bulan berlalu si kakak yang tertua ini datang ke tokonya si adiknya, dia bungsu gitu ya. Ia datang karena seluruh hartanya habis. Akhirnya ia membantuku di toko dan tinggal bersamaku. Tidak lama dari itu kakak keduanya datang lagi sama kondisinya. Sama kondisinya karena dia juga bangkrut. Karena apa? Karena dipakai judi dan dipakai kesenangan dunia lah intinya. Si kakak-kakaknya ini habis. Akhirnya si dua kakak ini numpang sama dia sebagai adik bungsu. Saat keuntungan tokonya mencapai 6.000 dinar, mereka mengetahui itu, mereka memaksa melakukan perdagangan dagang. Jadi perjalanan dagang dipaksa sama si kedua orang kakak ini. Karena paksaan itu tak henti-henti, akhirnya aku setuju, oke deh kak, gitu aku mau melakukan perjalanan dagang. 3.000 dinar kan tadi keuntungannya 6.000 dinar ya, dari 1.000 dinar dia ngembangin jadi 6.000 dinar. Dia punya harta 6.000 dinar, 3.000 dinarnya aku simpan di bawah tanah, di dalam tanah sebagai tabungan. Sementara 3.000 dinar lainnya aku bagi rata lagi. Jadi kakaknya 1.000, kakak yang lainnya 1.000, aku 1.000 gitu ya dibagi. Oke, kita lakukan perjalanan dagang bareng-bareng. Tapi yang 3.000 dinar ini disimpan di dalam tanah. Kenapa harus di dalam tanah? Nggak di bank. Zaman itu belum ada bank, belum ada apa-apa gitu ya. Kalau misalkan kaya itu harus bawa-bawa emas kemana-mana. Bahkan di zaman jahiliyah sebelum Rasulullah ada, tuh orang-orang tuh selalu nyembunyiin harta di bawah pasir, teman-teman. Ya kalau misalnya kita tarik kisah ke zaman-zamannya Sirah Nabawiyah, nanti zaman-zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah itu nyimpen harta tuh bukan di rumah, tapi disembunyiin di tanah-tanah pasir gitu kan, Jazirah Arab banyak pasirnya. Dia ngegali, nyembunyiin harta di sana. Terus nemunya di mana? Orang-orang jahiliyah tuh pintar lihat arah bintang. Sebagaimana kita tahu kemarin ya, bintang tuh fungsinya buat apa? Buat nunjukin arah ya. Nah, mereka tuh pintar dan bakal tahu di mana mereka nyimpen si itunya gitu ya, hartanya. Nah, akhirnya ketika kita bertiga melakukan perjalanan yang tanpa aku tahu bahwa mereka ternyata memiliki rencana pembunuhan. Jadi si kakak-kakaknya ini pengen harta yang dia miliki, terus pengen ngebunuh si bungsu gitu ya, pengen pengen ngebunuh si bungsu ini. Tapi saat di perahu kan mereka melakukan perjalanan dagang. Tapi saat di perahu aku melihat ada seorang wanita yang kurus dan kelaparan. Aku memberinya roti tanpa kusangka dia adalah bangsa jin, wanita yang telah beriman kepada Allah. Dan dia dikucilkan oleh bangsanya. Ia menyukaiku dan dialah yang memberitahukan rencana jahat dari kakakku. Jadi kenapa si bungsu tahu bahwa si kakak-kakaknya pengen ngebunuh? Itu karena dia nolong seorang wanita yang kurus, kelaparan, terus dia kasih roti nih, Mbak, gitu ya. Mbak lapar ya, aku kasih roti ya. Ternyata itu adalah jin yang ber, ber berganti bentuk jadi manusia atau seorang wanita yang ini gitu, yang kelaparan. Karena apa? Karena dia dikucilkan oleh bangsanya karena dia telah beriman kepada Allah. Kan jin juga ada yang beriman, ada yang enggak ya. Dan kebetulan jin ini adalah jin yang sudah beriman tapi dikucilkan sama bangsa jin yang lain. Akhirnya dia ganti wujud buat dekat sama manusia gitu ya, manusia-manusia yang baik. Akhirnya si jin ini yang berwujud wanita itu
menolongku saat kakak-kakakku hendak membunuhku. Ia merubahnya menjadi 2 ekor anjing hitam pada perjalanan itu. Dia berkata, selama hidup mereka tidak pernah bisa menjaga harta. Mereka menggunakannya untuk sesuatu yang tidak berguna. Maka aku menjadikan mereka berguna untuk menjaga harta-hartamu. Itu kata jin yang telah beriman. Jin yang beriman itu pergi. Nah, maka pada saat itu, pada saat si pemilik 2 anjing hitam ini selesai bercerita, Jin Ifrit berkata, engkau telah menolong seseorang dari bangsaku dan bersepakat dengannya, dan aku akan memberikan 1/3 darah saudagar ini kepadamu. Beres 2/3 apa darah dari si saudagar, tinggal berapa lagi? 1/3 lagi nih. Siapa yang belum bercerita? Yang belum bercerita adalah sang pemilik Bigol. Duh, bentar. Satu lagi nih ceritanya nih. Sang pemilik Bigol bercerita. Jadi Bigol itu adalah campuran dari kuda sama keledai. Jadi kalau misalkan bangsa Arab tuh apa ya? Punya perkawinan silang antara kuda sama keledai gitu ya. Jadi tingginya agak tinggi dari keledai tapi nggak setinggi kuda gitu ya. Bigol namanya. Pada akhirnya si pemilik Bigol ini bercerita juga, wahai jin Ifrit, aku ini tidak memiliki cerita apapun gitu ya, dan juga tidak bersepakat dengan jin apapun gitu ya, tapi aku pernah merasakan kehilangan juga, tapi aku bersyukur atas kehilangan itu. Lah kok gitu, udah merasa kehilangan tapi bersyukur. Lah kok gitu, udah kehilangan tapi kok merasa bersyukur gitu ya. Aku ini miskin, jin Ifrit, aku tidak memiliki harta saat aku bekerja di ladang gitu ya. Kemudian aku pulang cepat dan aku melihat istriku yang sedang berselingkuh di rumah. Ia menghinaku karena aku tidak punya harta. Ia pun membaca mantra yang telah dipelajarinya dari seseorang. Aku menjadi seekor anjing dan aku kelaparan dan kebingungan. Jadi yang dikutuk di sini adalah dirinya sendiri gitu ya, karena melihat si istrinya ini berselingkuh. Dia dikutuk jadi anjing gitu ya, tapi kelaparan. Hingga suatu hari aku mendatangi sebuah toko dan ia tahu bahwa aku adalah seorang manusia. Kemudian ia merubahku menjadi manusia kembali dan aku meminta ramuannya untuk merubah istriku gitu ya. Jadi balas dendam gitu intinya. Agar ia tidak bisa berselingkuh lagi dan akan merubahnya kembali jika aku mau. Bagaimana Jin Ifrit? Apakah kau berikan 1/3 darah saudagar kepadaku? Kemudian Jin Ifrit itu berkata, tidak ada yang lebih membahayakan. Jin Ifrit itu bilang tidak ada yang lebih membahayakan daripada sihir Sulaiman yang tersisa. Maka aku akan membebaskanmu. Kata si Jin Ifrit ke saudagar kaya. Akhirnya si saudagar kaya tidak terbunuh dan Sahrazad kemudian menjelaskan kesimpulan dari kisah-kisahnya itu. Demikianlah kisah dari saudagar kaya dan Jin Ifrit. Saudagar kaya itu dermawan, jujur, dan amanah terhadap janji yang dibuatnya walaupun janji yang ia buat kepada jin Ifrit. Atau kisah orang tua dan kijang yang kisah hidupnya rusak akibat iri hati karena melihat kehidupan orang lain. Itu disebabkan karena si istrinya iri ngelihat si Selir itu punya anak duluan sementara dia enggak kan, iri hati, maka hidupnya itu dirusak karena sifat iri hati yang dimiliki oleh manusia. Atau kisah pemilik 2 anjing, kehidupan kakak-kakaknya hancur karena tidak bisa mensyukuri dan mempergunakan harta yang dimiliki sebaik-baiknya. Udah dibagi rata 1.000 dinar, 1.000 dinar, 1.000 dinar. Adanya bisa berkembang jadi 6.000 dinar, kakak-kakaknya nggak bisa. Yang satu dihabisin poya-poya, yang satu dihabisin judi, ya habis lah semuanya gitu ya. Nah, kehidupan mereka habis dan kehidupan mereka hancur gara-gara mereka tidak bisa mensyukuri dan tidak bisa mempergunakan harta sebaik-baiknya. Juga kisah pemilik Bigol yang terakhir tadi menandakan bahwa seorang wanita memang tergiur dengan harta. Benar. Karena si pemilik Bigol kan nggak punya harta, tapi ternyata seorang wanita memang tergiur dengan harta. Tapi itu tidak bisa selamanya mendatangkan bahagia, katanya, kata si Sahrazad ini. Dun Zayad yang mendengar hal ini bertanya, wahai kakakku, apakah atau akankah ada lagi kisah di malam nanti? Syahrajad berkata, ada, mengenai kisah jin Ifrit yang dipenjara oleh Sulaiman karena ia ingkar dan tidak mau menurut pada Nabi Sulaiman. Gitu. Bagaimana kisahnya, Kak? Kata si adiknya tuh. Aku akan menceritakan jika sang raja mengizinkanku untuk bercerita. Sang raja pun mengangguk. Begitulah Sahrazad menjalani malam dan hari. Ia menceritakan kisah yang pernah ia baca, ia dengar kepada sang raja dan adiknya selama
1001 malam. Nah, kita bahas baru 2 malam. Hingga malam yang 1001 terakhir, ia mengakhirinya dengan berkata, ini kalau misalnya kita tarik ya, kan kita baru 2 malam nih, kalau ngebahas semuanya sekaligus tuh nggak mungkin banget 1 malam ini. Kita baru bahas 2 malam, ya kita baru bahas 2 malam, ada 1001 kisah, 1001 dikurangi 2 tuh jadi berapa sisanya, itu masih ada kisah-kisah lagi lainnya. Dan malam ketiga itu nyeritain bagaimana Jin Ifrit di penjara di kerajaannya Nabi Sulaiman kayak gitu. Terus kalau misalkan kita tarik garis lurus nanti di akhir, si Sahrajat itu bilang, wahai raja, sungguh seluruh seluruh cerita cerita ini aku sampaikan agar aku selamat dan mengulur waktu kematianku saja. Adapun kini ilmu dan pengetahuanku sudah habis karena udah cerita terus si Sahrajat 1001 malam gitu. Tapi aku udah habis nih ilmunya gitu ya. So, cerita terus, aku nggak disuruh baca lagi, nggak disuruh ini lagi, nggak belajar lagi gitu ya. Nah, terus adapun kini ilmu dan pengetahuanku habis, aku tak sempat menambah wawasan karena kecemasanku akan kematian. Dan dia juga deg-degan, aduh aku dibunuh nggak nih gitu ya, aku selamat nggak nih malam ini gitu ya. Ini adalah kisah terakhir yang dapat aku ceritakan. Nanti ya ceritanya di 1001 ini, plotnya ditarik ke 1001 malam di malam terakhir. Ini adalah kisah terakhir yang dapat aku ceritakan. Besok tidak bisa lagi, sudah waktunya aku untuk bertemu aja, kata si Sahrajat ini, kata si putrinya. Terus ternyata selama 1001 malam itu Raja semakin hari semakin jatuh hati karena wawasan dan keilmuan yang dimiliki oleh Sahrazad. Juga karena ia memiliki akhlak yang baik, tidak seperti istri-istrinya yang lain yang pernah ia temui, ia pun tidak membunuh Syahrazad dan berumah tangga dengannya, memimpin kerajaan di Persia yang semakin meluas di daerah pinggiran Baghdad. Sekian ceritanya, jazakumullahu khairan, cerita 2 malam dari kisah 1001 malam.